Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Basri. Saya dari Fakultas Hukum. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu paper tentang viktimologi dan hubungannya dengan kriminologi. Pertama, saya akan membahas tentang viktimologi. Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi atau kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Jadi, viktimologi itu merupakan kriminal yang terjadi di kenyataan sosial atau di masyarakat. Itu menurut Arif Gurjita. Dikaji dari rumusan tersebut, suatu ruang lingkup yang menjadi perkataan viktimologi dan kriminologi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu berbagai viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Yang kedua, teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. Yang ketiga, para peserta yang terlibat dalam terjadinya suatu viktimisasi kriminal. Itu seperti pelaku, korban, pengamat, pembuat undang-undang, jaksa, polisi. Yang keempat, reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal. Jadi dalam viktimisasi kriminal itu harus ada reaksi dari masyarakat atau si korban. Yang kelima, respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, seperti argumentasi kegiatan, penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha prevensi, represi, atau tindak lanjut, seperti ganti kerugian, atau pembuatan peraturan hukumnya. Nah, dilihat dari ruang lingkup tersebut, jika dibandingkan antara viktimologi dengan kriminologi, maka dapat diketahui bahwa keduanya mempunyai objek studi yang sama. Nah, yaitu pelaku dan korban. Sedangkan bedanya, yaitu viktimologi lebih menekankan pada korban. Jadi viktimologi itu dia lebih mempelajari ke korban. Sedangkan kalau misalnya kriminologi itu pada pelaku. Sehingga lebih lanjut yang dibahas dalam tulisan ini adalah perempuan sebagai korban dalam tindak kekerasan atau kejahatan. Walaupun sebenarnya tidak ada timbul viktimisasi kriminal atau viktimitas atau kejahatan kriminalitas tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Karena masing-masing merupakan komponen suatu interaksi mutlak, yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, perlu diketahui bahwa suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas itu adalah yang pertama, merupakan masalah manusia yang sebenarnya secara dimensional. Yang kedua, merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interaksi antar fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, merupakan tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh suatu struktur sosial tertentu dari suatu masyarakat tertentu. Viktimisasi kriminal, kekerasan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang terhadap orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Nah, itu pengertian dari kriminal kekerasan, atau yang disebut unsur-unsurnya. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa setiap permasalahan manusia adalah merupakan hasil interaksi sebagai akibat adanya suatu interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Maka hal ini dapat pula berlaku untuk suatu viktimisasi kriminal, yaitu berupa kekerasan yang dilakukan oleh dan terhadap kaum perempuan. Faktor dominan yang mempengaruhi adanya suatu viktimisasi kriminal dapat dicari serta akan dapat diteliti oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak kekerasan pada terjadinya suatu kejahatan, dan tidak hanya memperhatikan pelaku saja, tetapi pelaku pula memperhatikan pihak korban, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, orang tua, anak, dan sebagainya. Viktimologi juga mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban yang telah dilaksanakan. Aspek viktimologi dalam hukum nasional dapat dilihat terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, dengan telah dibentuknya Pengadilan tentang Hak Asasi Manusia yang telah melaksanakan secara efektif pada tahun 2002, yang didasarkan
atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Selanjutnya, implementasi Undang-Undang tentang HAM tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana dimuat dalam pasal 1 butir 3 yang berbunyi sebagai berikut. Korban adalah orang per orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Persoalan viktimologi adalah apakah masalah kepentingan korban tindak pidana biasa termasuk dalam persoalan HAM. Karena dalam ketentuan di pasal 1 butir 3 hanya untuk korban pelanggaran HAM berat saja, sedangkan korban-korban tindak pidana biasa tidak disebutkan dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut perlu ada kajian lebih lanjut apabila korban tindak pidana biasa bisa masuk dalam ketentuan tersebut. Maka korban tindak pidana biasa dapat masuk pula ke dalam kompetensi peradilan HAM. Nah, di sini kita masuk ke dalam hubungan viktimologi dengan kriminologi. Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi. Karena dari satu sisi, kriminologi itu membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan. Sedangkan viktimologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan Dik M. Arif Mansur, jika ditelah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi. Atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak yang dikatakan bahwa viktimologi ini lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi. Di antaranya adalah von Hentig, H. Mannheim, dan Paul Cornell. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, di antaranya adalah Mendelssohn. Dia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi. Tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri. Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana, dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dui tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi. Menurut J. Sahetapi juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan, akan tetapi juga akibat dari kejahatan. Karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau tidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang. Apabila ada orang yang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban, ada kejahatan, dan ada kejahatan, ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan, harus memperhatikan dan memahami
korban suatu kejahatan. Akan tetapi, kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.